Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد, nukhlisu an-nawaya lillahi ta'ala. Kita murnikan niat kita mengikuti kegiatan ini, baik saya maupun semua peserta, niatnya hanya satu, yaitu ingin mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para peserta kajian online Yayasan Syaramah yang semuanya saja mudah-mudahan mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat melakukan kegiatan yang mulia, kegiatan yang penuh keberkahan, kegiatan yang insya Allah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuahkan pahala yang berlipat ganda darinya, yaitu belajar ilmu agama. Pada pertemuan pagi ini kita akan melanjutkan tema yang sudah kita mulai sejak 3 pertemuan yang lalu. Pertemuan yang pertama, kedua, ketiga sudah kita selesaikan. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang sama pada 3 pertemuan sebelumnya, yaitu tentang aqidah, fiqih, dan tasawuf dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Aqidah dan fiqih dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah kita bahas, sudah kita kaji pada 3 pertemuan sebelumnya. Pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang tasawuf dalam perspektif atau dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak terlalu panjang lebar, sekilas mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar tasawuf menurut pandangan ulama ahli sunnati wal jamaah. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membahas masalah tasawuf, maka di sana ada istilah tasawuf, ada istilah sufi, ada istilah tariqah atau tarekat, ada istilah salik atau murid, dan juga ada istilah mursyid. Apa kaitan antara tasawuf dengan tariqah? Apa pengertian murid atau salik? Apa pengertian mursyid? Sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa tasawuf itu artinya secara singkat adalah islah al-qalb, menyucikan hati, membersihkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti adab-adab syar'iyyah dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis secara zahir dan batin, zuhud terhadap gemerlapnya dunia, wara', ya, mengedepankan sikap wara', kemudian tarkut tana'um, meninggalkan sikap hidup bermewah-mewahan, tidak menautkan hati dengan gemerlapnya dunia, dan hal-hal semacam itu. Intinya adalah bahwa tasawuf itu upaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kemudian juga mengamalkan Al-Quran dan hadis, meneladani apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meneladani apa yang diteladankan oleh para aulia. Ini yang disebut dengan tasawuf. Sedangkan tariqat atau tarekat adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai itu semua.
cara yang berisi tahapan-tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antara tasawuf dengan thariqat itu apa? Kalau tasawuf adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan thariqat adalah salah satu cara untuk meraih hal itu. Salah satu cara untuk melakukan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tahapan-tahapan tertentu melalui bimbingan seorang guru pembimbing yang disebut sebagai mursyid. Nah, orang yang melakukan itu, orang yang menempuh jalan thariqat ini supaya dia bisa meraih apa yang dimaksud, apa yang dituju di dalam tasawuf itu disebut sebagai murid atau salik, orang yang melakukan suluk. Nah, ini istilah-istilah yang barangkali kita perlu paham ya secara singkat supaya kita bisa memahami tema pembahasan kita pada pagi hari ini. Al-Junaid, imam atau sayyid as-sadah as-sufiyah al-haqiqiyah atau al-haqiqiyin, pimpinan para ulama sufi, pimpinan para aulia sufiyun, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu adalah al-khuruju an kulli khuluqin dani wad-dukhulu fi kulli khuluqin sani. Meninggalkan seluruh sifat yang hina dan masuk ke dalam seluruh sifat, seluruh akhlak yang luhur. Menyucikan hati dari penyakit-penyakit hati, menyucikan hati dari seluruh sikap dan sifat-sifat tercela dan hina, menyucikan anggota badan dari sifat-sifat yang hina dan tercela, dan kemudian melakukan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat luhur, sifat-sifat yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti haliyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, dalam setiap saat, dalam setiap detik. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa thariqat itu adalah al-jiddu fis suluki ila malikil muluk. Al-jiddu fis suluk ila malikil muluk. Bersungguh-sungguh di dalam upaya menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tasawuf. Nah, kemudian di sana ada sufi, ada istilah sufi. Apa itu sufi? Sufi itu artinya adalah orang yang melakukan atau mengamalkan tasawuf. Jadi pengamal tasawuf sejati adalah sufi. Kadang-kadang para ulama mengatakan atau menyebut istilah jahalatul mutasawwifah. Artinya adalah orang-orang yang mengaku sebagai sufi padahal mereka, kesufian mereka, klaim kesufian mereka itu tidak dilandaskan pada ilmu tetapi hanya berlandaskan kepada kebodohan semata. Istilahnya adalah jahalat al-mutasawwifah. Nah, sebagai lawan kata dari jahalat al-mutasawwifah adalah as-sufiyah, al-haqiqiyun, as-sadiqun, para kaum sufi atau orang-orang sufi yang sejati. Seperti siapa? Seperti Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, Sayyiduna Ali, kemudian baqiyat al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah, ya, 10 sahabat Nabi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu majelis sebagai orang-orang yang diberi kabar gembira oleh beliau akan masuk ke dalam surga pada hari akhirat kelak. Mereka semuanya adalah sufiyah, ya, sufiyun haqiqiyun, shadiqun. Mereka adalah kaum sufi sejati. Abu Hurairah yang hidup di Suffah, menjauhi gaya hidup bermewah-mewahan, beliau juga adalah seorang sufi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Hasan Al-Bisri, Al-Imam Ar-Rifai, mereka adalah orang-orang sufi sejati. Kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, mereka ini adalah orang-orang yang sufi, disebut sufi, ya, zahiran wa batinan. Mereka adalah para aulia. Mereka adalah orang-orang yang belajar ilmu agama lalu menerapkan dan mengamalkan ilmu agama itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka juga menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, istilah sufi ini adalah istilah baru.
istilah baru yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga ada pada masa sahabat. Secara istilah memang adalah istilah yang baru, tetapi secara substansi kaum sufi ini sudah ada sejak Rasulullah, sejak zaman Rasulullah. Ya, para sahabat kibar, para aulia di kalangan para sahabat, mereka semuanya adalah kaum sufi ya, orang-orang yang mengamalkan tasawuf, ya, orang-orang yang bertakwa dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istilah sufi memang adalah istilah yang baru, tetapi ini juga berlaku bagi banyak sekali istilah yang lain. Misalkan ilmu hadis, ya, ilmu fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu, maka ini adalah sesuatu yang baru, tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu nahwu, ilmu yang menjelaskan tentang tata bahasa Arab, ini juga tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hal-hal yang baru. Jika ada orang yang menggugat sufi, menggugat kaum sufi, kenapa kalian menjadi sufi? Bukankah tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang menolak istilah sufi atau tasawuf, ya. Mereka pada hakikatnya adalah menolak ilmu nahwu, menolak ilmu tafsir, menolak ilmu usul fiqh, menolak ilmu kalam, ilmu tauhid, ya, dimana disiplin-disiplin ilmu itu memang tidak ada pada masa Rasulullah. Sebagai sebuah disiplin ilmu belum terbentuk pada masa Rasulullah, tetapi secara substansi ilmu-ilmu tersebut sudah ada di dada Rasulullah, di dada para ulama di kalangan para sahabat. Begitu juga sufi. Kita perhatikan, ya, kita cermati apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan ikhshawshinu wa tama'dadu, ikhshawshinu wa tama'dadu, ikhshawshinu wa tama'dadu. Ini adalah inti dari tasawuf. Padahal pada masa Umar belum ada istilah sufi, ya, belum ada istilah tasawuf, tetapi substansinya sudah ada. Bahkan dikatakan dan diperintahkan serta dicontohkan oleh Sayyiduna Umar dan para aulia di kalangan para sahabat. Ada komentar suaranya terlalu kecil, barangkali ini kurang. Seperti ini, mudah-mudahan suaranya lebih jelas. Ya, mudah-mudahan suaranya bisa lebih jelas seperti ini. Kita lanjutkan. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ikhshawshinu wa tama'dadu, wa tama'dadu, ikhshawshinu ay ilzamu khushunatal 'aish. Lakukanlah oleh kalian, ya, selalu lakukan oleh kalian, tetaplah kalian untuk melakukan khusyunat al-'aish, ay tark at-tana'um, tarkut tana'um. Artinya jauhilah oleh kalian jauhilah oleh kalian at-tana'um, bergaya hidup mewah, ya, bergaya hidup berenak-enakan, bergaya hidup serba bermewah-mewahan. Ini diperintahkan, diteladankan oleh baginda Rasulullah dan diperintahkan oleh Sayyidina Umar di dalam perkataan beliau tersebut, ikhshawshinu wa tama'dadu. Ini adalah inti dari tasawuf. Kemudian wa tama'dadu artinya adalah teladanilah oleh kalian gaya hidup yang diteladankan oleh Ma'ad bin Adnan. Ya, Ma'ad bin Adnan ini adalah salah satu kakek buyut dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kakek buyut dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beragama Islam, dan beliau selalu melakukan gaya hidup yang sangat sederhana,
dan inilah inti dari tasawuf. Jadi sekali lagi, tasawuf itu memang adalah istilah baru, sufi juga adalah istilah baru, tetapi substansinya sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sudah ada sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama ahli sunnati wal jamaah menyatakan bahwa thariqat hukumnya tidaklah wajib. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan bahwa thariqat itu adalah jalan yang ditempuh oleh seorang salik, oleh seorang murid dengan bimbingan seorang guru yang disebut sebagai mursyid untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tahapan-tahapan tertentu, dengan membaca zikir dalam jumlah tertentu, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dibimbing oleh seorang mursyid demi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thariqat ini atau tarekat ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam salah satu karya beliau Al-Fatawa Al-Khaliliyah. Beliau mengatakan akhdhul ahdi hasanun mahbub, mengambil janji, mengambil bai'at, berbai'at kepada seorang mursyid, ya, atau mengikuti tarekat adalah perkara yang baik dan dianjurkan. Beliau tidak mengatakan fardun wajib, atau beliau juga tidak mengatakan fardhu ain misalkan, tidak, tetapi beliau mengatakan apa? Hasanun mahbub, satu perbuatan yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dianjurkan oleh syariat. Nah, di dalam thariqat, seorang salik akan melakukan hal-hal tertentu, tahapan-tahapan tertentu dengan bimbingan seorang mursyid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqat ini kemudian berkembang dan menjadi sebuah komunitas, ya, orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu dengan bimbingan seorang mursyid. Jadi awalnya dulu thariqat itu hanyalah sebuah cara, sebuah jalan untuk mengamalkan tasawuf, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas. Di sana kemudian ada thariqat Rifa'iyah, ada thariqat Qadiriyah, ada thariqat Naqsyabandiyah, dan banyak lagi thariqat-thariqat yang lain. Masing-masing dari thariqat itu memiliki komunitas tertentu melalui bimbingan seorang mursyid, ya, di daerah masing-masing mengamalkan zikir tertentu, diawali dengan belajar ilmu agama yang fardhu ain, kemudian mengamalkan ilmu agama yang fardhu ain itu, lalu kemudian mereka selama beberapa hari misalkan ada tahapan di mana mereka melakukan uzlah, ya, menyepi di sebuah zawiyah, ya, istilah-istilah di dalam dunia tasawuf, dunia thariqat, ada zawiyah, ada ribat misalkan, ada istilahnya macam-macam, ya. Di Jawa ada istilah-istilah khusus juga bagi para pengamal tarikat, bagi pengamal tasawuf. Kemudian di Sumatera mungkin juga istilahnya berbeda, di Arab istilahnya berbeda, tetapi intinya sama, yaitu ada tahapan-tahapan tertentu di dalam thariqat itu melalui bimbingan seorang mursyid agar mereka semakin dekat, ya, melakukan suluk, melakukan jalan menuju kepada pencapaian ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting lagi untuk kita sampaikan bahwa jalan menuju takwa dan kewalian itu yang paling pertama harus ditempuh adalah belajar ilmu agama yang fardhu ain. Tidak cukup hanya dengan zikir, tidak cukup hanya dengan membaca wirid-wirid tertentu, tidak cukup hanya dengan suhbatul aulia, ya, kemanapun seorang wali pergi kemudian kita ikut, hanya itu saja tanpa belajar ilmu agama, maka seseorang tidak akan mencapai derajat kewalian, seseorang bahkan tidak akan juga mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa. Nah, inti dari tasawuf dan thariqat itu intinya sebenarnya adalah ingin menempuh jalan menuju takwa dan kewalian. Dan jalan menuju takwa serta jalan menuju kewalian
tahapan yang paling pertama untuk dilakukan adalah belajar ilmu agama yang wajib, belajar ilmu agama yang pokok, belajar ilmu agama yang daruri, belajar ilmu agama yang fardhu ain. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama yang pokok, yang dasar, yang asas, itu hukumnya adalah fardhu ain bagi setiap orang muslim. Seseorang juga tidak akan mencapai ilmu ladunni, ya, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa meraih derajat takwa, sebagaimana difirmankan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Para ulama mengatakan bahwa wa yu'allimukumullah, kalian akan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tidak disangka-sangka. Ini akan kita raih atau diraih oleh seseorang setelah menjalankan apa yang Allah tegaskan sebelum ia memfirmankan wa yu'allimukumullah, yaitu apa? Perintah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak kalian sangka-sangka, yang dalam istilah tasawuf atau dalam istilah para ulama ahli sunnati wal jamaah disebut sebagai al-ilm al-ladunni, ya, al-ilm al-ladunni, sebagaimana yang sudah banyak sekali fakta kita saksikan. Ada seorang wali di Tuban di Jawa Timur yang tidak pernah belajar ilmu tentang elektronika, tetapi tiba-tiba dia bisa menservis barang-barang elektronika yang rusak. Bahkan dia juga tidak pernah belajar ilmu tentang mekanik, ya, ilmu tentang mesin, permesinan sepeda motor, tetapi dia bisa ketika ada sepeda motor yang mogok, kemudian dia lihat-lihat dan dia bisa memperbaiki itu. Barangkali ini adalah bentuk-bentuk al-ilm al-ladunni yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali tersebut. Tetapi syaratnya, syarat mutlaknya, sebelum Allah mengajarkan kepada orang, ya, kepada seseorang al-ilm al-ladunni semacam itu, maka dia harus mencapai derajat takwa terlebih dahulu. Dan untuk mencapai derajat takwa tidak ada cara lain kecuali tahapan yang pertama harus ditempuh adalah belajar ilmu agama yang fardhu ain, sebagaimana dinasihatkan, diwasiatkan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU, bahwa kitab yang pertama kali dipelajari, yang semestinya dipelajari karena mengandung penjelasan tentang ilmu agama yang daruri, ilmu agama yang fardhu ain, adalah kitab Sulamut Taufiq. Yang kemudian kitab Sulamut Taufiq ini diringkas dengan ditambahi beberapa penjelasan yang sangat bagus sekali, beberapa faidah yang sangat bermanfaat sekali oleh mursyid kita Syekhuna Al-Allamah Al-Muhaddits Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, tariquna hadza madbutun bil kitabi was sunnah, idh tariqu ila Allah masdudah illa 'ala al-muqtafina athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kita ini, yaitu tasawuf, diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena sesungguhnya setiap jalan, idh tariqu ila Allah masdudah, setiap jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju pencapaian terhadap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tertutup kecuali bagi mereka yang berpegang teguh dengan apa yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan lain, beliau Al-Junaid Al-Baghdadi yang bergelar Sayyidu At-Ta'ifatis Sufiyah, pimpinan para ulama sufi, di mana setiap mata rantai tariqat, ya, setiap silsilat rijal at-tariqah as-sufiyah, ya, setiap mata rantai tariqat itu biasanya bersambung kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Makanya kemudian beliau disebut sebagai Sayyidu At-Ta'ifatis Sufiyah. Beliau juga mengatakan dalam kesempatan yang lain, "Man lam yahfazil Qur'ana wa lam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amr li'anna 'ilmana hadza muqayyadun
bi usulis sunnah. Kata beliau, orang yang tidak hafal Al-Quran dan tidak mau menulis hadis, artinya orang yang tidak mau belajar ilmu agama, maka ia tidak diikuti dalam urusan ini. Artinya dalam tasawuf ini, dalam dunia tasawuf, orang yang tidak pernah belajar ilmu agama tidak layak diikuti, tidak layak menjadi seorang mursyid, tidak layak untuk dijadikan teladan di dalam menempuh, di dalam melakukan suluk, ya, di dalam melakukan suluk di dalam dunia tasawuf atau dunia thariqat. Karena ilmu kita ini, kata beliau, muqayyadun bi usulis sunnati, terikat dengan pokok-pokok sunnah, pokok-pokok syariat. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau bahkan menegaskan mattakhadallahu waliyan jahila. Mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang bodoh. Orang yang bodoh yang tidak tahu bagaimana cara berwudu yang benar tidak mungkin jadi wali. Orang yang bodoh tidak tahu apa itu rukun-rukun sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, bagaimana cara berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kewajiban kita terhadap harta kita, bagaimana cara berhaji dengan benar, berumrah dengan benar, bagaimana cara menyucikan hati, kewajiban hati itu apa, penyakit-penyakit hati itu apa, maksiat-maksiat hati itu apa. Kalau ada seseorang yang tidak mengetahui itu semuanya, kata Imam Syafi'i, tidak mungkin diangkat oleh Allah menjadi seorang wali. Karena wali itu adalah orang yang bertakwa, kemudian dia melakukan secara istiqamah perkara sunnah, walaupun hanya satu jenis perkara sunnah. Orang yang bertakwa itu hakikatnya adalah orang yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua yang diharamkan. Bagaimana seseorang bisa melakukan semua kewajiban kalau dia tidak belajar ilmu agama yang pokok? Bagaimana dia bisa meninggalkan perkara-perkara haram kalau dia tidak mempelajari ilmu agama yang dasar? Bagaimana seseorang bisa melakukan kewajiban kalau rukun sholat saja dia tidak tahu, kalau tata cara wudhu saja dia tidak tahu, kalau kewajiban hati saja dia tidak tahu, pengertian ikhlas itu apa dia tidak tahu, pengertian al-muraqabah lillah dia tidak tahu, hasad itu apa, hiqd itu apa, riya itu apa. Kalau dia tidak tahu dosa-dosa hati, bagaimana mungkin dia bisa menyucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati itu? Oleh karena itu, Imam Syafi'i tegas mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan mengangkat orang bodoh menjadi seorang wali. Kemudian Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, perintis dan pendiri Thariqat Rifa'iyah, thariqat yang selalu diijazahkan oleh mursyid kita Syekh Abdullah Al-Harari kepada murid-murid beliau, thariqat yang terbebas dari segala macam keyakinan yang menyalahi keyakinan ahli sunnati wal jamaah, salah satu thariqat yang mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. Beliau Al-Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila, persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allah tidak akan mengangkat seorang wali yang bodoh. Beliau juga mengatakan al-waliyyu la yakunu jahilan fi fiqhi dinihi. Seorang wali tidak akan bodoh tentang ajaran agamanya. Seorang wali tidak akan pernah bodoh, tidak akan bodoh terhadap ajaran agamanya. Seorang wali pasti dia bisa melaksanakan wudhu sesuai dengan tuntunan syariat, bisa melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan syariat, bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat, sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kajian Yayasan Syahamah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, masih di bulan Shafar, kita akan melanjutkan tema yang sama pada pertemuan pada pekan yang akan datang. Insyaallah kita masih membahas tentang tasawuf dalam pandangan ahli sunnati wal jamaah. Kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya akidah para sufi itu apa. Kemudian akan kita jelaskan hulul dan wahdatul wujud. Ya, karena ini penting sekali, karena ada sebagian orang yang menyatakan bahwa kalau seseorang sudah meyakini hulul dan wahdatul wujud,
itu artinya dia telah mencapai derajat yang paling tinggi di dalam dunia tasawuf. Padahal para ulama ahli sunnati wal jamaah menegaskan bahwa hulul dan wahdatul wujud ini adalah dua keyakinan di antara keyakinan-keyakinan yang sangat bertentangan dengan akidah yang diajarkan dan diyakini oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian akan kita ceritakan sedikit mengenai Al-Hallaj, bagaimana pandangan para ulama mengenai Al-Hallaj yang meyakini dan mengajarkan akidah wahdatul wujud, ya, manunggaling kawula Gusti. Kemudian fitnah-fitnah yang disampaikan oleh beberapa kalangan terhadap Al-Imam Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dikatakan beliau bahwa beliau adalah seorang yang mengajarkan ittihad, ya. Padahal para ulama baik pada masanya maupun para ulama setelah beliau, sepeninggal beliau, menyucikan beliau dari akidah hulul dan wahdatul wujud dan beberapa hal penting lain terkait dengan tasawuf. Insyaallah akan kita jelaskan, akan kita kaji bersama pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nuhallil wa nusalli ala nabi la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.